Di gerbang Beiqing Dao, Lei Xiongtian, penguasa kastil Tianlei, berdiri di luar sebuah istana. Terdengar langkah kaki di gerbang istana dan seorang pria mengenakan gaun hijau berjalan keluar. Penatua Qin. Ketika Lei Xiongtian melihat lelaki berbaju hijau berjalan keluar, dia segera menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Beiqing Daomen, selain Master Daomen, ada 5 tetua di bawah, dan tetua Qin di depannya bernama Qin Feichen adalah salah satu dari 5 tetua. Meskipun Lei Xiongtian adalah penguasa kastil Tianlei dan kultivasinya tidak dapat diprediksi. Dalam hal kekuatan, dia masih kalah dengan penatua Qin di depannya. Lei Xiongtian, apa yang kau inginkan dariku? Qin Feichen melirik Lei Xiongtian dengan acuh tak acuh. Qin Feichen tampak seperti seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, tetapi sebenarnya dia telah berlatih sangat lama. Bahkan ketika dia mencapai alam leluhur, tidak ada kekuatan seperti kastil Tianlei di kota suci Beiqing. Penatua Qin, Lei datang menemui Anda kali ini untuk meminta bantuan Anda. Lei Xiongtian, yang sangat mendominasi di kastil Tianlei, sangat rendah hati di depan Qin Feichen. Katakan, ekspresi Qin Feichen masih acuh tak acuh. Lei Xiongtian segera berkata, beberapa waktu lalu, putraku Cao Qiong berkonflik dengan seseorang di kota Dewa Beiqing. Dia dicap dengan pola dewa dan sekarang lebih buruk dari kematian. Menurut penyelidikanku, pembunuhnya adalah seorang biksu muda dari Tianyu. Datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Taoisme tanpa akhir, sekarang di gerbang Tao Beiqing. Petik 2. Maka aku mohon kepada tetua Qin untuk mengizinkanku membawa pergi pemuda itu. Jika tidak, putraku tidak akan bertahan hidup selama beberapa hari, dan jiwanya yang sejati akan musnah dan jiwanya akan tercerai-berai. Berbicara tentang bagian terakhir, Lei Xiongtian tampak sedih. Konferensi Taoisme tanpa akhir diprakarsai oleh Sekte Beiqing Dao kami. Para jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Taoisme adalah anggota Sekte Beiqing Dao, jadi mereka secara alami dilindungi oleh Sekte Beiqing Dao kami. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Qin Feichen dengan tenang menolaknya. Karena begitu dia melakukan ini, bagaimana orang lain akan memandang Sekte Beiqing Dao mereka? Sekte Tao Beiqing mengadakan forum tanpa henti untuk memilih para jenius. Hasilnya, banyak jenius yang datang, tetapi Sekte Tao Beiqing bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi para jenius ini. Bukankah itu lelucon besar? Setidaknya, Sekte Beiqing Dao tidak boleh kehilangan muka. Ketika reputasi Sekte Dao rusak, dia, sang tetua, juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemimpin Sekte Dao. Mungkin juga ada tetua lain yang akan menambah penghinaan dan mendakwanya. Oleh karena itu, Qin Feichen menolak permohonan Lei Xiongtian tanpa berpikir panjang. Mengenai hidup dan mati putra Lei Xiongtian, Lei Cao Qiong, apa hubungannya dengan dia? Ekspresi Lei Xiongtian berubah. Dia tahu betul bahwa tanpa anggukan Qin Feichen, dia tidak akan berani mengambil tindakan di Sekte Beiqing Dao. Penatua Qin, tolong lihat kebaikan ayahku saat itu dan bantulah aku kali ini. Lei Xiongtian menggertakkan giginya dan berkata, kamu sudah menghabiskan semua kasih sayang yang kamu miliki saat itu. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu, Tianlei Bao, akan menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di kota Beiqing? Mata Qin Feichen sedikit menyipit, jika kau bersikeras melakukan ini, maka setelah aku membantumu kali ini, tidak akan ada lagi rasa sayang antara aku dan benteng Tianlei-mu. Di masa depan, bahkan jika benteng Tianlei-mu hancur, aku tidak akan mengambil tindakan. Apakah kau mengerti? Saya mengerti. Tolong bantu saya, Tetua Qin, karena saya hanya punya satu putra, Cao Qiong, dan dia juga satu-satunya cucu ayah saya. Wajah Lei Xiongtian penuh dengan kepahitan. Saat itu, ayahnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup Qin Feichen. Karena itu, Qin Feichen seorang diri mendukungnya dan membangun benteng Tianlei di kota suci Beiqing. Dan karena ia memiliki pendukung besar seperti Qin Feichen, tidak ada seorang pun di kota suci Beiqing yang berani mengacaukan benteng Tianlei miliknya. Namun, cepat atau lambat, cinta akan habis. Tetapi jika dia tidak menggunakan sedikit kasih sayang terakhirnya, putranya akan mati, yang pastinya merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Lei Xiongtian. Oleh karena itu, dalam keputusan akhir, ia memilih langsung putranya tanpa banyak keraguan dan pertimbangan. Kamu ikut denganku, Qin Feichen berkata dengan tenang, dan segera berjalan di depan. Baginya,
Ayah Lei Xiongtian telah meninggal untuk menyelamatkannya saat itu, dan dia telah melakukan banyak hal untuk melindungi Lei Xiongtian dari angin dan hujan selama bertahun-tahun. Sudah saatnya untuk mengakhiri hubungan di antara mereka. Mengenai membawa pergi seorang jenius yang datang dari Tianyu untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi tanpa akhir, meskipun hal itu akan berdampak, tetapi sebagai salah satu dari 5 tetua, badai akan segera mereda dan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Sungguh berdampak besar. Semua jenius dari alam atas yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Taoisme tanpa akhir untuk sementara tinggal di gedung lantai 7. Qin Feichen tentu saja tahu ini. Oleh karena itu, dia membawa Lei Xiongtian langsung ke sekitar gedung lantai 7. Tetua Qin, seorang biksu dari sekte Tao Beiqing muncul, berlutut dengan satu kaki dengan hormat, dan memberi hormat kepada Qin Feichen. Qin Feichen mengangguk, melirik Lei Xiongtian, dan berkata, "Siapapun yang kamu cari, panggil saja dia." Setelah mendengar kata-kata itu, Lei Xiongtian melangkah maju dan menggunakan kekuatan Tao untuk memberkatinya. Suaranya menggelegar seperti guntur, bergema di langit di atas gedung lantai 7. "Luo Xiu dari Tianyu, keluar, keluar, keluar." Dua kata terakhir keluar, dan gemanya masih ada. Banyak orang yang berlatih dalam pengasingan di gedung lantai 7 juga terbangun, dengan wajah yang sangat jelek. Sebab bagi siapapun, diganggu saat latihan adalah hal yang tabu dan tabu. Saat ini, Luo Xiu dan Junzu sedang duduk di kamarnya, bertukar beberapa pengalaman tentang metode jalur ilahi. Mampu melakukan percakapan mendalam tentang metode jalur ilahi dengan seorang ahli tingkat leluhur adalah kesempatan besar bagi Luo Xiu. Kesempatan yang langka dan berharga. Seseorang mencariku, tiba-tiba, Luo Xiu dan Junzu saling berpandangan. Rupanya, mereka berdua mendengar suara yang datang dari luar. Pengunjung itu jahat, alis Junzu berkerut. Dia memikirkan dendam antara Luo Xiu dan Kastil Tianlei. Kemungkinan besar pihak lain datang berkunjung. Meskipun di gerbang Dao Beiqing, bahkan penguasa Kastil Tianlei tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, Benteng Tianlei telah mengakar kuat di kota suci Beiqing selama bertahun-tahun, dan kurang lebih memiliki hubungan dengan bagian dalam sekte Dao Beiqing. Bukan tidak mungkin untuk menggunakan hubungan ini untuk menangkap orang-orang di Benteng Tianlei. Dan semua ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Junzu saat ini. Tak disangka, apa yang dikhawatirkannya ternyata terjadi juga. Luo Xiu keluar dari ruangan dan melihat Jun Ruolan, Hao Shen dan yang lainnya juga keluar. Semua orang datang keluar gedung lantai 7, dan kemudian melihat dua sosok melayang di udara. Seorang pria berkemeja hijau dan seorang pria parubaya berjubah brokat. Semakin banyak orang keluar dari gedung lantai 7, termasuk orang-orang dari alam surga dan para jenius lainnya dari alam atas. Apakah Luo Xiu menyinggung seseorang? Melihat sikap pihak lain, tampaknya orang yang datang ke sini tidak baik. Di pihak Tianyu, Bai Yuan dan yang lainnya saling memandang. Pada saat yang sama, beberapa murid dari sekte Beiqing Dao muncul. Murid-murid ini semuanya bertanggung jawab atas area ini. Salah satu dari mereka adalah orang yang membawa Luo Xiu dan yang lainnya ke sekte Beiqing Dao. Pada saat ini, orang ini bersama dengan murid-murid Tao Beiqing lainnya berlutut dengan satu kaki dengan hormat dan berteriak dengan hormat. Salam kepada yang lebih tua. Pemandangan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan efek yang mengejutkan di mata banyak jenius di domain atas. Lebih tua, seorang tetua dari Beiqing Daomen. Rekan biksu dari alam atas yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah tetua Qin di antara 5 tetua sekte Tao Beiqing kita. Seorang murid dari sekte Tao Beiqing memandang orang-orang di alam atas dan berkata, "Saya sudah bertemu dengan tetua Qin." Semua jenius memberi hormat. Namun hanya pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur seperti Junzu yang hanya mengangguk sedikit sebagai salam. Dan untuk makhluk seperti Tianzun, dia bahkan tidak perlu mengangguk. Sebab meskipun kekuatan sekte Beiqing Dao lebih kuat daripada warisan teratas seperti istana surgawi tak berujung, seorang tetua sekte Beiqing Dao tidak memenuhi syarat baginya, sang penguasa surgawi, untuk menyenangkan dan memperlakukannya dengan hormat. "Haha, Luo Xiu. Sepertinya kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung." Pada saat ini, Yun Sang menoleh dengan seringai di wajahnya. Dia berharap seseorang dapat membunuh Luo Xiu. Meskipun dia juga ingin mendapatkan prasasti penekan jiwa tiruan di tangan Luo Xiu,
tetapi dibandingkan dengan mendapatkan harta karun itu, dia ingin Luo Xiu mati, sehingga dia bisa meredakan kebencian di hatinya. Luo Xiu sama sekali tidak peduli dengan Yun Sang. Dia menatap Penatua Qin dan pria parubaya berjubah brokat di belakangnya. Karena Luo Xiu dapat melihat niat membunuh yang dingin di mata pria parubaya berjubah brokat itu. Pria parubaya berjubah brokat itu adalah penguasa kastil Tianlei, Lei Xiongtian. Pada saat ini, suara Junzu mencapai telinga Luo Xiu. Mendengar ini, Luo Xiu terkejut, tetapi dia segera tenang, karena bahkan jika situasinya berkembang hingga titik ini, dia tidak akan putus asa. Apakah kamu Luo Xiu? Apakah kamu dari alam surga? Saya melihat banyak orang memandang satu orang. Qin Fei Chen secara alami tahu bahwa pemuda ini adalah orang yang dicari Lei Xiongtian. Namun, yang mengejutkan Qin Fei Chen adalah pemuda ini masih sangat muda, dan jejak waktu di tubuhnya hanya berusia sekitar 20.000 tahun. Dengan 20.000 tahun latihan, ia mampu menonjol dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk berpartisipasi dalam konferensi Taoisme tanpa akhir. Bakat seperti itu sungguh mengejutkan dan menakjubkan. Namun, Qin Fei Chen tidak terlalu memikirkan hal lain. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius, dan bahkan ada lebih banyak orang jenius jahat di dunia Tao daripada yang dapat dia bayangkan. Tidak peduli seberapa hebat para jenius di alam tanpa akhir, mereka hanyalah satu hal. Lagi pula, bahkan di dunia Tao, di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, akan baik untuk memiliki satu atau dua yang dapat tumbuh dan bangkit. Ya, namaku Luo Xiu. Luo Xiu mengangguk. Karena itu kamu, maka ikutilah penguasa kastil petir ke kastil Tianlei, kata Qin Fei Chen dengan tenang. Penatua Qin, bagaimana jika saya memilih untuk tidak pergi? Bahkan saat berhadapan dengan sesepuh sekte Beijing Dao yang agung ini, Luo Xiu tetap tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, dia juga tidak mematuhi perintah, tetapi berbicara dengan nada retoris. Kau ingin melanggar perintah? Tatapan mata Qin Fei Chen berubah dingin. Perintah, siapa dirimu bagiku, dan apa kualifikasimu untuk memberiku perintah? Tatapan mata Luo Xiu sama tegasnya, dan dia sama sekali tidak takut. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Seorang junior muda yang baru berlatih selama sekitar 20.000 tahun berani melakukan hal ini di depan para tetua sekte Beijing Dao. Apakah dia mencari kematian? Lancang. Kamu berani sekali. Semua pengikut Tao Beijing yang hadir memarahinya dengan dingin. Beraninya kau bicara dengan tetua Qin dengan nada seperti ini. Apa kau cari mati? Saat mereka berbicara, para murid sekte Beijing Dao ini semuanya dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan Dao. Masing-masing dari mereka berada pada tahap awal tingkat ke-9 pencerahan Dao. Hal ini membuat para jenius di warisan teratas di domain atas merasa kagum. Jika para murid sekte Beijing Dao semuanya memiliki kekuatan ini, maka warisan di dunia Tao akan benar-benar mengerikan. Meskipun mereka semua telah mendengar bahwa warisan dunia Tao jauh lebih kuat daripada warisan teratas di dunia yang tak berujung. Itu semua hanyalah desas-desus. Hanya melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang paling nyata. Tahukah Anda, Raja Leluhur Agung dari tingkat pencerahan ke-9, jika ditempatkan di alam atas yang tak berujung, dia juga akan menjadi orang kuat yang mendominasi. Pada saat yang sama, murid-murid sekte Beijing Dao ini mengunci aura mereka pada tubuh Luo Xiu dan hendak mengambil tindakan. Anak muda, kamu sangat berani, tetapi ketika keberanian tidak berbanding lurus dengan kekuatan. Itu bukanlah keberanian, tetapi mencari kematian. Apakah kamu mengerti? Qin Fei Chen menatap Luo Xiu dengan acuh tak acuh, tanpa jejak emosi di matanya. Tidak ada sedikit pun emosi. Tubuhku bisa mati, tetapi keinginanku abadi, dan aku sombong serta pantang menyerah. Luo Xiu masih memiliki sikap yang tidak rendah hati maupun sombong, pengadilan kematian. Beberapa murid sekte Beijing Dao sangat marah, dan mereka segera mengambil tindakan. Kekuatan agung Dao berkumpul di kehampaan dan menyelimuti Luo Xiu. Ledakan. Pada saat ini, sosok Junzu muncul di samping Luo Xiu. Dengan lambaian lengan bajunya, energi yang kuat mengalir keluar, menghantam para murid sekte Beijing Dao. Pada saat yang sama, aura dan kekuatan yang besar memenuhi udara dari tubuh Junzu. Tahap awal pencerahan tingkat ke-11. Tepatnya, ia hampir mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-11. Kultivasimu bagus, tetapi kamu memilih untuk menyerang murid-murid sekte Beijing Daoku.
Apakah kamu pikir dengan kultivasimu di tingkat pencerahan ke-11, kamu dapat bersaing dengan Sekte Bei King Daoku? Tatapan acuh tak acuh Qin Fei Chen tertuju pada Junzu. Berdengung, pada saat ini, Qin Fei Chen melangkah maju. Dia hanya mengulurkan satu jari dan menunjuknya. Ujung jarinya tampak berubah menjadi gunung, menekan ke arah Junzu. Ledakan, terdengar suara keras dan tumpul, tubuh Junzu terpental mundur di tempat. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Buktikan 12 tingkat Dao. Mata Junzu menyipit, dan matanya penuh ketakutan saat dia melihat Qin Fei Chen. Tingkat ke-12 dan ke-11 Dao tampak hanya berjarak satu alam, tetapi sebenarnya, ada 3 alam kecil di antara keduanya, tingkat tengah, akhir, dan puncak dari tingkat ke-11 Dao. Perbedaan antara setiap wilayah kecil itu bagaikan jurang, apalagi 3. Lagi pula, saat kultivasinya mencapai level ini, celah di antara setiap langkah akan melebar tanpa batas. Jadi dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakan Qin Fei Chen. Kakek Zhu, senior, wajah Luo Xiu dan Jun Ruolan berubah, dan mereka dengan cepat muncul di samping Junzu. Maaf, senior telah terlibat. Luo Xiu berkata dengan nada meminta maaf. Biarkan aku mengurus masalah ini sendiri, senior, bawa Ruolan dan jangan ikut campur. Lei Xiongtian, bawa orang itu pergi sendiri. Pada saat ini, Qin Fei Chen berkata kepada Lei Xiongtian dengan ringan. Ya, mendengar perkataan itu, sorot mata Lei Xiongtian tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam, sosoknya melesat pergi, dia mengulurkan tangannya hendak menangkap Luo Xiu. Ledakan, Junzu tidak memilih untuk tidak campur tangan seperti yang dikatakan Luo Xiu, melainkan menggunakan kultivasinya untuk menghalangi Luo Xiu di belakangnya. HMPH, kau ingin menghentikanku bahkan jika kau berada di tahap awal level ke-11. Lei Xiongtian mencibir, lalu napas yang bahkan lebih besar dan lebih dahsyat dari napas Junzu keluar darinya. Puncak level ke-11, banyak wajah orang berubah karena terkejut, karena bahkan jika tingkat kultivasi seperti itu ditempatkan di warisan teratas, mungkin jumlahnya tidak banyak. Sama seperti di Istana Surgawi tak berujung, hanya ada 2 atau 3 leluhur yang telah mencapai tingkat ke-11, dan kultivasi mereka berada pada tahap awal tingkat ke-11. Ke atas, ada tingkat ke-12 Tianzun, maka leluhur yang sudah mencapai puncak tingkat ke-11 sudah cukup untuk menyapu bersih tanpa batas, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, kecuali leluhur tingkat ke-12 muncul. Ledakan, akan tetapi, tepat saat Lei Xiongtian mengira dirinya pasti menang, sebuah jejak telapak tangan muncul entah dari mana dan menghantamnya hingga terpental hanya dengan satu telapak tangan, menyebabkan darah muncrat dari mulutnya. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah orang yang bergerak, dan kemudian melihat Tianzun, yang telah memimpin semua jenius di seluruh Tianyu untuk berpartisipasi dalam konferensi Dao tanpa akhir. Orang yang mengambil tindakan tadi adalah Tianzun. Baik Junzu maupun Luo Xiu, mereka semua adalah orang-orang yang dibawanya ke sini. Bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan mengabaikan mereka? WHO, Lei Xiongtian meraung marah. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan seperti itu, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan telapak tangan ini. Orang yang melakukan gerakan itu pastilah leluhur dari tingkat pencerahan ke-12. Aku mengenalmu, kau adalah orang terkuat di Istana Surgawi tak berujung di Istana Surgawi tak berujung di antara 11 alam-alam tak berujung, Tianzun. Suara Qin Fei Chen mengungkapkan sedikit rasa takut. Meskipun fondasi Sekte Bei King Dao jauh melampaui warisan apapun di Endless. Namun ada beberapa orang, bahkan dia, tetua Sekte Bei King Dao, tidak ingin memprovokasi mereka dengan mudah. Tianyu Tianzun tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Rekan Taoist Qin, jika kau melakukan ini, kau tidak akan memberiku muka. Nada bicara Tianzun dingin, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi, membuat orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tianzun, Luo Xiu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Awalnya dia mengira Tianzun akan berdiri dan menonton. Bagaimanapun, kekuatan Sekte Bei King Dao terlalu kuat. Yang tidak dia duga adalah, Tianzun akan mengambil tindakan di saat yang kritis, dan dia mengingat makna perlindungan ini. Brengsek, wajah Yun Sang sangat jelek. Tadi, dia mengira Luo Xiu pasti akan mati. Tetapi ternyata sudah sangat dekat, Tianzun malah bertindak. Bukankah Tianzun khawatir jika melakukan hal itu akan menyinggung Bei King Daomen? Lagi pula,
Fondasi Istana Surgawi tak berujung tidak dapat bersaing dengan warisan Tao seperti Sekte Dao Beiqing. Tianzun, apakah kamu yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Kamu harus berpikir jernih bahwa apa yang kamu lakukan adalah provokasi terhadap Sekte Beiqing Dao kita. Qin Feichen berteriak dingin. Dia tidak mengambil tindakan karena dia tahu kalau kekuatannya tidak sebaik penguasa surgawi di dunia ini. Kota suci Beiqing terletak di perbatasan alam Dao dan ketiadaan akhir. Sebagai salah satu dari 5 tetua Sekte Tao Beiqing, dia secara alami memiliki kontak dan interaksi dengan garis keturunan teratas di dunia yang tak berujung. Jutaan tahun yang lalu, dia pernah bertarung dengan Tianyu Tianzun ini, tetapi dia dikalahkan dalam 3 gerakan. Namun, meskipun dalam hatinya dia takut pada Tianyu Tianzun, Qin Feichen tidak takut, karena ini adalah Sekte Beiqing Dao, dan di atas 5 tetua mereka, ada juga penguasa Sekte Dao. Kamu salah. Aku tidak berbicara kepadamu sebagai penguasa surgawi yang tak terbatas. Petik 2. Tianzun menggelengkan kepalanya ringan, lalu mengangkat tangannya, dan aliran cahaya terbang ke arah Qin Feichen. Qin Feichen mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan aliran cahaya jatuh ke tangannya, mewujudkan sebuah tanda. Pada token tersebut, ada kata Yunmeng. Gunung Yunmeng, apakah kamu dari Gunung Yunmeng? Qin Feichen menyipitkan matanya dan menatap Tianyu Tianzun. Ya, sekarang aku adalah tetua Gunung Yunmeng, kata Tianyu Tianzun dengan tenang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, termasuk para ahli tingkat leluhur dari warisan teratas lainnya di domain atas. Karena mereka tidak tahu kapan Tianyu Tianzun menjadi tetua Gunung Yunmeng. Kalau begitu, aku akan memberimu wajah ini. Qin Feichen menatap token di tangannya, mengangkat tangannya dan mengembalikan token itu ke Tianzun. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Penatua Qin, aku. Ekspresi Lei Xiongtian berubah dan dia hendak berbicara ketika dia melihat dingin di mata Qin Feichen dan langsung berhenti. Tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah Qin Feichen pergi, wajah Lei Xiongtian sangat muram. Dia ingin menangkap Luo Xiu, tetapi dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Tianzun. Karena dia tahu bahwa di seluruh domain atas, ada leluhur di semua garis keturunan teratas yang telah mencapai pencerahan tingkat ke-12, tetapi tidak ada leluhur yang dapat menjadi lawan penguasa surgawi ini. Banyak orang menganggap bahwa Tianzun adalah orang yang paling berkuasa di surga. Faktanya, hanya orang-orang kuat generasi tua yang telah memasuki tingkat leluhur yang mengerti bahwa tidak berlebihan jika menyebut Tianyu Tianzun sebagai orang kuat nomor 1 di dunia tanpa akhir. Luo Xiu, apa syarat yang kau inginkan untuk membuka tanda dewa di lautan kesadaran anakku? Lei Xiongtian tahu dia tidak bisa memaksakan diri, jadi dia melembutkan nada suaranya dan menatap Luo Xiu. Aku menginginkan nyawamu. Oke, Luo Xiu mencibir. Tanpa perlindungan Tianzun, dia pasti akan berada dalam masalah kali ini. Terlebih lagi, bagi bajingan seperti Lei Shaoqiong, akan menjadi mimpi baginya untuk menyelamatkannya. Jadi, kau tidak mau berkompromi. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun pada tanda dewa milikmu? Mata Lei Xiongtian menunjukkan niat membunuh. Jika kau bisa menemukan jawabannya, terserah padamu. Tidak mungkin kau ingin aku mengambil tindakan. Awalnya aku tidak membunuhnya secara langsung. Aku hanya merasa bahwa memberinya kematian yang bahagia akan terlalu murah baginya. Bagus sekali, semoga kamu dilindungi oleh orang-orang kuat sepanjang hidupmu. Lei Xiongtian melirik Tianzun dengan takut, lalu sosoknya melesat dan berubah menjadi cahaya lalu pergi. Luo Xiu tidak menanggapi ancaman Lei Xiongtian dengan serius, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengambil tindakan untuk melenyapkan tanda dewa Lei Shaoqiong, celahnya sudah terbentuk dan pihak lain tidak akan bisa melepaskannya. Pada saat yang sama, banyak orang kuat di alam atas lainnya telah mengarahkan pandangan mereka ke Tianzun. Mereka semua ingin tahu seperti apa Gunung Yunmeng itu. Sebagai seorang Tianzun, dia hanya bisa bertindak sebagai penatua ketika dia masuk, dan itu juga membuat penatua Qin dari Sekte Beiqing Dao takut, jadi dia memilih untuk menyerah. Untuk membuat Qin Feichen, yang berada di tingkat pencerahan ke-12, begitu menakutkan, tingkat kultivasi Tianzun setidaknya berada di tengah-tengah tingkat pencerahan ke-12, mungkin pada tahap selanjutnya, atau bahkan di puncak. Luo Xiu juga menebak-nebak tentang tingkat kultivasi Tianzun yang sebenarnya. Namun pada level ini, dia tidak yakin pada level berapa alam Tianzun berada. Belum lagi dia, bahkan leluhur tingkat pencerahan ke-11 tidak dapat melihat kedalaman Tianzun.
Si kecil, kau bisa menimbulkan masalah. Tianzun menatap Luo Xiu, dengan senyum di bibirnya, memberikan perasaan lembut kepada orang-orang. Aku tidak ingin membuat masalah, tetapi orang-orang selalu datang untuk menggangguku. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja, kan, kata Luo Xiu sambil tersenyum masam. Tadi aku sudah bilang, aku bersedia menerimamu sebagai muridku. Tapi, sampai sekarang kamu belum juga memberiku jawaban, tanya Tianzun lagi. Di sebuah ruangan di lantai 7, Luo Xiu, Junzu dan yang lainnya sedang duduk di bawah. Tianzun duduk di posisi atas dan menatap Luo Xiu. Berani bertanya kepada Tianzun, jika aku menjadi muridmu, apakah aku akan menjadi murid istana surgawi tak berujung atau murid Gunung Yunmeng? Tanya Luo Xiu. Tentu saja, Tianzun tersenyum. Jadi, tempat seperti apa Gunung Yunmeng itu? Luo Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun sebenarnya, apa yang dia katakan hanyalah firasat. Tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa warisan Gunung Yunmeng. Tianzun tidak memperdulikan hal ini, dan menjelaskan sambil tersenyum, Gunung Yunmeng juga merupakan warisan di dunia Tao, dan kekuatannya mirip dengan sekte Tao Beiqing. Setelah mengatakan ini, Tianzun melirik Junzu. Dahulu, ketika kultivasimu berhenti di pencerahan tingkat ke-10, aku berkata, jika kamu dapat bangkit dan berdiri lagi, bertekadlah untuk menghancurkan perahu dan membuka jalan baru, tampaknya kamu telah berhasil sekarang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dengan jalan yang kamu tempuh sekarang, tidak akan sulit untuk memasuki tingkat pencerahan ke-12 di masa depan. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Gunung Yunmeng dan menjadi pelindung? Apa yang tidak diduga orang-orang adalah bahwa Tianzun tidak hanya ingin merekrut Luo Xiu sebagai murid, tetapi juga mengusulkan untuk merekrut Junzu. Dapat dilihat bahwa Junzu masa lalu tidak dihargai oleh Tianzun, tetapi Junzu yang bangkit setelah hancur dan mengumpulkan banyak, layak mendapatkan perhatian Tianzun. Terima kasih Tianzun, saya bersedia bergabung dengan Gunung Yunmeng. Junzu berdiri dengan cepat. Dia tentu tahu apa artinya bergabung dengan warisan Tao. Ini sama saja dengan memberinya pendukung dan juga memberi keluarga Jun pendukung. Bagus sekali, setelah konferensi diskusi tanpa akhir selesai, kalian bisa ikut denganku ke Gunung Yunmeng. Tianzun berkata sambil tersenyum, aku juga akan memilih penerus saat itu. Aku mungkin jarang datang ke tanpa akhir di masa depan. Sayang sekali, Tiangong tidak ada yang lain yang memasuki tingkat pencerahan ke-12. Berbicara tentang ini, Tianzun menghela nafas sedikit. Tidak ada penerus, yang harus dikatakan tidak berdaya. Kemudian, Tianzun menatap Luo Xiu lagi. Wah, apa yang sedang kamu pikirkan? Dalam dirimu, aku melihat potensi yang belum pernah ada sebelumnya. Aku percaya bahwa di masa depan, kamu pasti akan lebih baik daripada yang lain. Terima kasih Tianzun atas apresiasinya, tetapi saya masih belum ingin bergabung dengan kekuatan apapun untuk saat ini. Mari kita bicarakan nanti. Yang tidak diduga oleh siapapun adalah bahwa Luo Xiu benar-benar menolak saat dihadapkan pada tawaran berturut-turut dari Tianzun untuk menerimanya sebagai muridnya. Kalau ada orang lain yang hadir, pasti mereka akan memarahi dia karena dianggap bodoh. Namun, wajah Tianzun sangat tenang dan tidak tampak marah sama sekali. Tidak apa-apa. Karena itu pilihanmu sendiri, aku tentu akan menghormati pilihanmu, kata Tianzun dengan cara yang mudah didekati. Terima kasih, Tuhan Surgawi. Luo Xiu memberi hormat dengan hormat. Dewa Surgawi di depannya bisa dikatakan sebagai yang paling banyak bicara di antara orang-orang kuat yang pernah ditemuinya. Tak lama kemudian, Luo Xiu kembali ke kamarnya. Dia masih berlatih dalam pengasingan, memahami dan menyimpulkan kekuatan magis ilmu pedangnya. Beberapa hari kemudian, jauh di dalam kastil Tianlei, Lei Xiongtian berjalan keluar dengan cepat dan menyapa seorang lelaki tua yang mengenakan gaun abu-abu. Tuan Si, silakan datang cepat. Lei Xiongtian sangat sopan. Meskipun lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak sebaik dia dalam hal kultivasi, karena statusnya sebagai ahli pola dewa, dia tidak lebih lemah darinya dalam hal status dan koneksi. Tuan Lei Bao, silakan. Tuan Si tersenyum tipis. Kudengar penguasa kastil petir mencariku akhir-akhir ini. Aku tidak tahu kenapa, sekelompok orang memasuki aula dan mengambil tempat duduk, dan Guru Si langsung menuju topik. Master Si ini, bernama Si, juga merupakan seorang master pola dewa yang terkenal di seluruh Wuwu. Dan dia juga kenal dengan beberapa orang kuat di dunia Tao. Selain itu,
kultivasi Si Yi sendiri berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-11. Ditambah dengan wilayah kekuasaannya dan statusnya sebagai ahli pola dewa, bahkan beberapa orang kuat di tingkat leluhur bersedia berteman dengannya. Sejujurnya, masalah ini terkait dengan hidup dan mati putraku. Aku harap Tuan Si dapat membantuku. Lei Xiongtian berdiri dan mengepalkan tangannya, sambil berkata, selama Tuan Si dapat menyelamatkan nyawa putraku, aku, Lei Xiongtian, bersedia melakukan apa saja demi Tuan Si. Penguasa Kastil Guntur membuat pernyataan yang kuat. Mungkinkah Tuan Muda telah terinfeksi oleh teknik tanda dewa? Si Yi berkata, kultivasinya tidak sebaik Lei Xiongtian, jadi masalah yang tidak dapat dipecahkan Lei Xiongtian pastilah masalah yang memerlukan kemampuan master pola ilahinya untuk dipecahkan. Di sebuah ruangan rahasia di Kastil Tianlei, Lei Shaoqiong, yang anggota tubuhnya dirantai, berteriak serak. Pada saat ini, dia benar-benar disiksa hingga berubah menjadi bentuk manusia, dan bahkan teriakannya hampir tidak terdengar. Seluruh tubuhnya setipis kulit dan tulang, rongga matanya cekung dalam, dan napasnya sangat lemah, seolah-olah dia bisa berhenti kapan saja. Semua akan mati. Ayah, kau, bunuh aku dengan cepat. Ketika dia melihat Lei Xiongtian berjalan masuk, Lei Shaoqiong berteriak bahwa dia sudah muak dengan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian ini. Melihat putra kesayangannya seperti ini, Lei Xiongtian merasa sangat tertekan, dan kebencian di hatinya terhadap Naluo Xiu dan yang lainnya menjadi lebih kuat seperti gunung berapi. Shaoqiong, jangan khawatir, ayah telah mengundang Tuan Si, dan dia pasti bisa menyelamatkanmu, kata Lei Xiongtian. Tuan Si, apakah dia benar-benar bisa menyelamatkanku? Ada secercah harapan di mata Lei Shaoqiong yang sayu. Dia tentu pernah mendengar tentang Guru Si, dan dia juga tahu bahwa dia adalah orang kuat. Bahkan ayahnya, Lei Xiongtian, akan memperlakukannya dengan sopan. Sekarang dia juga tahu bahwa jiwanya yang sejati telah dicap dengan pola-pola ilahi, dan hanya seorang ahli pola ilahi yang dapat menyelesaikannya. Dan Guru Si yang dibicarakan ayahnya adalah ahli pola dewa nomor 1 di kota Dewa Beiqing, dan bahkan merupakan kepala ahli pola dewa di seluruh Wutang. Itu memang batasan yang diberlakukan oleh merek pola ilahi. Si Yi berjalan mendekat, dan saat dia melihat Lei Shaoqiong, sebagai ahli pola dewa, dia sudah bisa merasakan aura pola dewa yang unik dan istimewa dari tubuhnya. Tuan Si, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Lei Xiongtian bertanya dengan penuh semangat. Namun, Si Yi tidak berbicara, melainkan meletakkan jarinya di antara kedua alis Lei Shaoqiong, kesadaran jiwanya merasuk ke dalamnya, lalu dia melihat roh aslinya dan tanda ketuhanan di dalam roh aslinya. Itu adalah tanda dewa yang mengembun menjadi api, terus-menerus membakar jiwa sejati Lei Shaoqiong, membuatnya lebih buruk daripada kematian. Dia harus menanggung setidaknya 99 dan 81 hari rasa sakit sebelum dia benar-benar mati. Selama periode ini, sulit baginya untuk mati bahkan jika dia ingin mati, jadi dia terus memohon kepada ayahnya Lei Xiongtian untuk membunuhnya. Tetapi tidak peduli seberapa kejamnya Lei Xiongtian, bagaimana mungkin dia membunuh putra satu-satunya yang paling dicintainya? Tidak mudah untuk menanamkan pola ilahi ke dalam roh sejati dan mengukir pola ilahi di dalam kehampaan. Pencapaian Si Yi dalam pola dewa tidaklah tidak berdasar. Ia hanya melihat sekilas dan dapat mengetahui bahwa orang yang menanam tanda pola dewa ini memiliki tingkat pola dewa yang lebih tinggi daripada dirinya. Setelah beberapa saat, Si Yi menggelengkan kepalanya. Tuan Si, berapapun harganya, aku bisa melakukannya. Melihat Si Yi menggelengkan kepalanya, wajah Lei Xiongtian berubah drastis dan dia berkata dengan cepat. Ini bukan masalah biaya atau tidak, tetapi tanda ilahi tercetak pada roh sejati. Orang yang meninggalkan pola ilahi hanya sedikit lebih tinggi dariku. Bahkan jika aku dapat menyelesaikan jejak pola ilahi, tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan rusak. Roh sejati putramu. Dan aku dapat menyimpulkan bahwa begitu aku mencoba menghancurkan pola ilahi, kekuatan dalam merek pola ilahi akan meledak seketika, menyebabkan roh sejati putramu terbang menjadi abu dan musnah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Yi, mata Lei Xiongtian membelalak, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah bahkan Tuan Si tidak dapat menyelesaikannya? Sudah kubilang, orang yang meninggalkan pola dewa ini berada tepat di atasku dalam ranah, dan jejak pola dewa itu ada dalam roh sejati. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Si Yi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari Master Bi?
Lei Xiongtian terus menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima hasil seperti itu. Orang yang meninggalkan pola dewa ini hanyalah seorang biksu muda yang baru berlatih selama sekitar 20.000 tahun. Bagaimana alam pola dewanya bisa setara dengan Guru Si? Mungkinkah itu Guru Si? Apakah Anda salah? Wajah Si Yi tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar bahwa Lei Xiongtian benar-benar mempertanyakan penilaiannya. Namun tiba-tiba matanya menyipit. Anda baru saja mengatakan bahwa orang yang meninggalkan jejak keilahian pada roh sejati putra Anda adalah seorang pemuda yang telah berlatih selama sekitar 20.000 tahun. Ya, Master Si, itulah sebabnya saya mengatakan ini tidak mungkin. Seorang pemuda yang baru berlatih selama sekitar 20.000 tahun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi tidaklah cukup. Bagaimana mungkin dia bisa memahami dan berlatih seni pola ilahi? Lagi pula, bahkan jika kamu telah mempraktikannya, siapa di dunia ini yang tidak tahu betapa sulitnya mempraktikkan seni pola ilahi? Bagaimana mungkin mencapai tingkat yang sebanding dengan Master Si? Perkataan Lei Xiongtian sangat tegas, karena informasi ini diperoleh melalui pencarian jiwa dan ingatan, dan tidak akan ada kepalsuan. Oleh karena itu, dia dapat yakin bahwa orang yang menanamkan tanda dewa pada putranya adalah Luo Xiu. Jika apa yang kamu katakan benar, maka pemuda ini terlalu menakutkan. Mata Si Yi menyipit. Dia telah berlatih untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya untuk maju dalam seni pola dewa, karena jika Anda ingin berlatih seni pola dewa, itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi Anda. Yang terpenting adalah pemahaman Anda. Hal lain yang paling penting adalah bahwa seni pola ilahi tidak termasuk dalam era ini. Setelah kembali ke kamarnya, Luo Xiu berhenti memperhatikan urusan luar dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk memahami hukum suci 9 kesengsaraan dan misteri pedang. Selagi dia memahami ilmu pedang, pemahamannya terhadap ilmu pedang lainnya juga meningkat dari hari ke hari. Waktu berlalu dengan tenang tanpa disadari, dan pembukaan resmi konferensi diskusi tanpa akhir semakin dekat. 99 dan 81 hari berlalu dengan sangat cepat. Apakah Lei Shaoqiong sudah meninggal atau belum? Luo Xiu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia hampir lupa bahwa ada orang seperti itu. Selama periode ini, Jun Ruolan juga selamat dari kesengsaraan guntur Raja Leluhur Agung dengan pelindung hukum. Yang berbeda darinya adalah bahwa setelah seorang biksu biasa menerobos dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 pencerahan, kesengsaraan guntur tidak akan datang begitu cepat. Sampai batas tertentu, biksu bahkan dapat memilih kapan harus melalui kesengsaraan. Oleh karena itu, ketika pertama kali menerobos, Jun Ruolan tidak terburu-buru untuk mengatasi kesengsaraan. Sebaliknya, ia menstabilkan tingkat kultivasinya terlebih dahulu dan kemudian mengatasi kesengsaraan tepat sebelum dimulainya konferensi Taoisme tanpa akhir. Begitu dia berhasil mengatasi kesengsaraan, kekuatannya akan semakin meningkat. Dengan bakat dan kemampuannya sendiri, hanya sedikit orang di alam yang sama yang dapat menandinginya. Apakah konferensi diskusi tanpa akhir akhirnya akan segera dimulai? Pada hari ini, Luo Xiu keluar dari ruangan, dan Jun Ruolan berdiri di sampingnya. Ya, akan dimulai besok. Pasti akan ada pertarungan antara naga dan harimau. Jun Ruolan mengangguk. Total ada 11 alam atas di alam tanpa akhir. Setiap alam memiliki 2 Taois, dan 10 jenius teratas datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Taoisme tanpa akhir. Dengan kata lain, ada total 132 jenius yang akan bersaing. Masing-masing dari mereka adalah jenius teratas di dunia tanpa akhir, dan mereka tidak mudah ditemukan. Saya mendengar bahwa kompetisi di konferensi diskusi tanpa akhir berbeda, dan orang-orang akan mati, kata Jun Ruolan tiba-tiba. Orang mati? Luo Xiu sedikit mengernyit, meskipun akan ada korban selama kompetisi. Apakah ini normal? Tidak sesederhana itu. Aku mendengar dari kakek leluhur dan senior Tianzun bahwa membunuh orang harus dibunuh di forum yang tak berujung ini. Ketika Jun Ruolan membicarakan hal ini, wajahnya tampak sedikit tidak senang. Lagi pula, dia adalah orang yang baik hati, dan dia sangat menentang aturan yang mengharuskan membunuh orang. Tentu saja, meskipun dia menolak, bukan berarti dia akan berbelas kasih saat waktunya tiba. Dia juga memahami bahwa dalam situasi ini, kebaikan tidak mungkin ada. Harus membunuh, ekspresi Luo Xiu juga sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar aturan seperti itu. Lagi pula, dari domain bawah hingga domain atas,
tidak ada aturan seperti itu dalam pertempuran jenius yang diikutinya. Aturan seperti itu bisa dikatakan sangat kejam. Hanya orang-orang jenius sejati yang bisa bangkit dan berjalan di atas tulang dan darah orang-orang jenius lainnya. Jika aturannya adalah membunuh harus dibunuh, beberapa orang mungkin akan menyerah untuk berpartisipasi, bukan? Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara lebih dari 100 orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dao tanpa akhir, banyak dari mereka memiliki kesenjangan besar dalam kekuatan kultivasi mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan mereka dan mereka akan mati. Mereka bukan orang bodoh seperti itu. Kakak Luo benar. Begitu peraturan diumumkan, pasti akan ada orang yang abstain. Jun Ruolan juga mengangguk setuju. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga akan memilih untuk tidak ikut? Luo Xiu menatap Jun Ruolan dan berkata, lagi pula, ini terlalu berbahaya, dan level-level Tao itu tidaklah sederhana. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku pasti akan menyerah, tetapi ku dengar dari senior Tianzun bahwa aturannya sepertinya tidak 1 lawan 1. Jun Ruolan mengatakannya dengan senyum nakal. Konon, setiap orang akan memasuki alam rahasia. Apakah kalian bergabung atau bertarung sendiri? Kalian bisa maju selama kalian menyingkirkan cukup banyak orang. Kalau begitu, kau bisa ikut saja denganku. Luo Xiu mengangkat alisnya. Hehe, sepertinya kakak Luo sangat percaya diri. Jun Ruolan berkata dengan gembira, karena dia merasa bahwa kakak Luo berusaha melindungi dirinya sendiri. Tentu saja tidak mungkin untuk tidak percaya diri. Luo Xiu tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Bai Yuan dan Hao Shen juga tahu beberapa aturan dan berniat untuk bergabung. Bagaimana menurutmu, saudara Luo? Tanya Jun Ruolan. Bisa. Luo Xiu setuju tanpa ragu. Meskipun dia merasa tidak membutuhkan Bai Yuan dan Hao Shen sebagai pembantu. Mengingat kebaikan Tianzun kepadanya, dia berencana untuk membantu Bai Yuan dan Hao Shen. Sambil berbincang-bincang, mereka berdua berjalan keluar, lalu datang ke kamar Hao Shen, di mana Bai Yuan juga ada di sana. Kakak Luo, Hao Shen dan Bai Yuan menangkupkan tangan mereka. Luo Xiu juga menangkupkan tinjunya sebagai balasan, dan langsung duduk bersama Jun Ruolan. Saya mendengar dari Ruolan tentang peraturan konferensi diskusi tanpa akhir. Kita berempat bisa bergabung. Luo Xiu hanya duduk dan langsung ke pokok bahasan. Itu sungguh hebat. Wajah Hao Shen langsung menunjukkan kegembiraan. Dia telah melihat Luo Xiu beraksi. Beberapa biksu di tingkat pencerahan ke-8 terbunuh olehnya. Jika dia bisa bergabung dengannya, hampir tidak akan ada kejutan dalam kemajuan. Jangan terlalu cepat bahagia. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, jika tidak ada yang lain. Begitu peraturan diumumkan, banyak orang akan memilih untuk menyerah, dan mereka yang tidak memilih untuk menyerah adalah orang-orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, lawan yang akan kita hadapi adalah mereka yang kuat, karena yang lemah akan abstain sejak awal dan akan tersingkir. Setelah mendengar ini, ekspresi Hao Shen dan Bai Yuan juga menjadi serius. Rupanya mereka menyadari kekejaman itu. Semua lawan sangat kuat, jadi jika kita berempat bersatu, kita tidak akan bisa bertarung sendiri-sendiri. Kita butuh komando yang terpadu. Apakah kalian bersedia mengikuti perintahku? Luo Xiu menatap Hao Shen dan Bai Yuan dan berkata, saya tidak keberatan. Hao Shen segera menyatakan pendiriannya. Aku pun tidak keberatan. Bai Yuan mengangguk,